Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kursus matematika instan. Di video kali ini kita akan membahas materi vektor untuk pembahasan hasil kali skalar 2 vektor. Oke, langsung saja kita tonton video pembelajarannya. Hasil kali skala 2 vektor itu memiliki dua rumus ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Oke, ini adalah bagian yang pertama. Jika vektor A dan vektor B membentuk sudut alfa, maka vektor A dikalikan dengan vektor B itu adalah panjang dari vektor A dikali panjang vektor B dikali sama cos dari sudut yang dibentuk atau cos alfa di sini. Oke, untuk contohnya, nah ini adalah contoh pertama. Di sini dikatakan jika panjang vektor A itu sama dengan 3 dan panjang vektor B itu sama dengan 8, sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B itu adalah 30 derajat. Tentukanlah nilai dari perkalian vektor A dikali dengan vektor B. Oke, kita coba jawab ya. Yang ditanyakan adalah perkalian antara vektor A dan vektor B ya. Rumusnya adalah panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan nilai dari cos theta atau di sini cos alfa ya. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Untuk contoh yang pertama ini cukup mudah. Panjang vektor A adalah 3 dikali dengan 8 dikali dengan cos 30 derajat. Oke, 3 kali 8 atau kita tulis lagi aja. Kemudian cos 30 itu nilainya adalah setengah akar 3 ya. Ini bisa kita coret. Dapat 4, 3 kali 4, 12 kali akar 3 dapat 12 akar 3. Oke, jadi A dot B nya atau vektor A dikali vektor B nya itu hasilnya adalah 12 akar 3. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Nah, ini adalah soal nomor 2 ya. Contoh soal nomor 2, di sini diketahui dua vektor A dan vektor B seperti gambar di samping. Tentukanlah nilai A dot B. Oke, kita coba jawab dulu. Coba kalian perhatikan di gambar. Di sini pangkal dari vektor A adalah yang ini. Kemudian pangkal dari vektor B adalah yang ini. Nah, kedua pangkal vektor tersebut itu belum bertemu. Jadi, alfanya ini bukan yang 60 derajat. Jelas ya? Jadi, syarat alfa itu bisa kita gunakan ketika dua pangkal vektor tersebut saling berimpit. Oke, jadi kita geser dulu sehingga nanti gambarnya menjadi nah seperti ini. Jadi vektor B nya ini kita teruskan yang awalnya ada di sini nih. Nah, ini kita kita dorong lagi agar kedua pangkal vektor tersebut itu bertemu. Nah, yang digunakan, sudut yang digunakan itu bukan yang 60 derajat, bukan, tetapi sudut yang kita gunakan adalah yang 120 derajat karena dua pangkalnya sudah bertemu di sini. Oke, jelas ya. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus, tapi kalian jangan lupa alfanya yang kalian masukkan adalah 120 derajat. Kemudian tinggal kalian masukkan ke rumusnya. A dot B sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos alfa. Oke, panjang vektor A nya adalah 8. Kemudian vektor B nya adalah 12. Dan alfa atau sudut yang dibentuk adalah 120 derajat. Ini nggak usah kita hitung dulu, kita tulis aja 8 kali 12. Oke, nilai dari cos 120. Cos 120 itu seperti negatif cos 60 derajat ya. Berarti nilainya adalah min setengah. Oke, kemudian kita coret, dapat 6. 8 kali 6 adalah 48. 48 kali min 1 adalah min 48. Oke, ini adalah penerapan dari rumus perkalian dua vektor yang pertama. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini adalah rumus yang kedua ya. Jadi kalau misalkan ada vektor A
yang terdiri dari A1, A2, dan A3, kemudian vektor B juga terdiri dari B1, B2, dan B3, maka perkalian atau hasil skalar vektor A dikalikan dengan vektor B itu adalah setiap komponen yang bersesuaian kita kalikan kemudian kita jumlahkan. Oke ya. Jadi di sini tidak ada sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Contohnya seperti apa? Ini adalah contoh pertama. Di sini diketahui 3 titik A dan B dan C. Nah, kita disuruh menentukan nilai dari vektor AB dikalikan dengan vektor AC. Oke, kita coba jawab. Di sini tidak ada sudut yang diketahui dari kedua vektor tersebut, sehingga kita bisa menggunakan rumus yang kedua ini. Caranya gimana? Caranya adalah kita tinggal mengalihkan setiap komponen dari vektor AB dan vektor AC. Seperti itu ya. Jadi kita cari dulu vektor AB-nya itu apa sih? Vektor AB itu kan B. Vektor B dikurang vektor A ya. Berarti vektor B dikurangi vektor A tinggal kita buat ke dalam bentuk vektor kolom. Di sini 5, 2, 5. Kemudian dikurang dengan 4 min 1, 2, maka kita akan dapatkan nilai vektor AB nya adalah 1, 3, dan 3. Oke, kemudian setelah itu kita cari vektor AC dulu nih. Komponen vektor AC nya adalah vektor C dikurang dengan vektor A. Ini kita menggunakan vektor baris aja. Berapa itu? C nya min 3, 4, 0 dikurang dengan 4 min 1 dan 2, maka kita akan dapatkan vektor AC nya adalah min 7, kemudian 5, dan min 2. Oke, nah setelah mendapatkan komponen vektor AB dan vektor AC, tinggal kita kalikan. Vektor AB dikali dengan vektor AC. Kalau kita tulis dulu komponennya, 1, 3, 3 dikali dengan min 7, 5, dan min 2. Nah, ini setiap komponen yang bersesuaian tinggal kita kalikan, kemudian tinggal kita jumlahkan. Jadi nanti 1 kita kali sama min 7, kemudian ditambah 3 kali 5, ditambah 3 kali min 2. Oke, ini min 7 tambah 15, min 6. Kita dapatkan nilainya adalah 2 ya. Oke, jadi AB.AC hasilnya adalah 2. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Kita ke contoh selanjutnya. Oke, ini adalah contoh yang kedua ya. Di sini diketahui koordinat titik P, koordinat titik Q, dan koordinat titik R. Tapi tidak lengkap ya, karena di situ ada variabel X yang belum diketahui nilainya. Kemudian di situ katanya vektor PQ dikalikan dengan vektor PR hasilnya adalah min 23, maka kita disuruh menentukan nilai X. Oke, kita mulai dari katanya vektor PQ dikalikan dengan vektor PR, itu nilainya adalah min 23. Dimana vektor PQ ini komponennya adalah vektor Q dikurangi vektor P, berarti min 1 kurang 2, kemudian 1 dikurang 2X, dan min 7 kurang 0 ya. Kemudian kita kalikan dengan vektor PR, berarti vektor PR adalah vektor R dikurangkan dengan vektor P, berarti 3X min 2, kemudian 3 min 2X, dan satu lagi adalah X kurang 0. Hasilnya itu adalah min 23. Ini kita selesaikan dulu ya. Min 1, min 2, min 3 dikalikan dengan yang atas juga, yaitu 3X min 2, kemudian ditambah yang tengah kali yang tengah, berarti 1 min 2X dikalikan dengan 3 min 2X, dan yang bawah dikalikan dengan yang bawah. Min 7 kurang 0, min 7, X kurang 0 adalah X, nilainya adalah min 23.
Oke, ini kita selesaikan. Min 3 kali 3x min 9x, kemudian plus 6, kemudian 3 min 2x, min 6x dan 4x kuadrat, kemudian di sini min 7x, min 23 pindah jadi plus 23 sama dengan 0. Oke, yang ada x kuadratnya kita tulis duluan, berarti 4x kuadrat, kemudian min 9, min 11, min 17, min 24x, kemudian 6 tambah 3 9, 9 tambah 23 adalah 32 sama dengan 0. Nah, ini semua kelipatan 4 ya, jadi bisa kita bagi 4 biar lebih sederhana bentuknya. 4x kuadrat dibagi 4x kuadrat, ini min 6x dan plus 8 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Nah, ini jadi persamaan kuadrat nih. Berarti kalau persamaan kuadrat kita faktorkan agar mendapatkan nilai x. Ini x, kemudian ini x. Oke, ini difaktorkan jadi x min 2 dan x min 4 ya. Sehingga kita dapatkan nilai x-nya adalah 2 atau x sama dengan 4. Oke, jadi ini adalah contoh yang kedua. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, di pembahasan selanjutnya di sini ada sifat-sifat perkalian skala 2 vektor. Yang pertama itu adalah panjang vektor a dot a itu sama dengan panjang vektor a dikuadratkan. Kemudian perkalian skala 2 vektor juga memiliki sifat kumulatif atau a dot b sama dengan b dot a. Kemudian yang ketiga di situ perkalian dengan skalar itu juga berlaku. Nah, itu bisa kalian lihat sendiri. Dan juga yang terakhir perkalian skala 2 vektor itu juga memiliki sifat distributif. Oke, kita langsung saja ke contoh penggunaan dari sifat-sifat perkalian 2 vektor tersebut. Oke, di contoh berikut ini adalah panjang vektor A dan panjang vektor B diketahui nilainya. Kemudian di situ juga diketahui panjang vektor A kurang vektor B. Nah, kita disuruh menentukan panjang dari penjumlahan 2 vektor tersebut. Oke, kita coba jawab. Panjang vektor A ditambah panjang vektor B itu sama dengan berapa? Nah, ini biar gampang, kita kuadratkan saja. Ini kita kuadratkan. Kemudian kita menggunakan sifat nomor 1, dimana kalau ada vektor A dikuadratkan itu sama saja seperti vektor A dikali vektor A. Berarti ini sama saja seperti vektor A tambah B dikalikan dengan vektor A ditambah vektor B. Nah, kemudian kita bisa menggunakan sifat nomor 4. Di situ ada perkalian distributif. Jadi A kita kalikan dengan A. Vektor A kali vektor A, kemudian vektor A kali vektor B. Kemudian di sini ada vektor B dikalikan dengan vektor A dan vektor B dikalikan dengan vektor B. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan sifat pertama ya. Yang di lingkaran merah ini bisa kita gunakan sifat yang pertama. Kemudian vektor B dikali vektor A kita bisa menggunakan sifat yang kedua atau sifat kumulatif. Jadi vektor A dikali vektor A itu sama seperti panjang vektor A dikuadratkan, kemudian ini vektor A dikali vektor B ditambah vektor A dikali vektor B ditambah panjang vektor B dikuadratkan. Oke, ini kita masukkan saja nilainya. Panjang vektor A tadi nilainya adalah 3, berarti 3 kuadrat ditambah, nah ini 2 kali vektor A kali vektor B, karena vektor A kali B ditambah vektor A kali B. Kemudian panjang vektor B nya tadi akar 2 ya, berarti akar 2 kita kuadratkan. Nah, hasilnya adalah 9 ditambah 2 ya, 9 ditambah 2 berarti 11 ditambah dengan 2 kali vektor A kali vektor B. Nah, di sini kita belum tahu nih nilai dari vektor A dikali vektor B berapa. Tapi kita dikasih taunya adalah
panjang vektor A dikurangi dengan vektor B, yaitu akar 6. Nah, apa hubungannya? Coba kita lihat. Panjang vektor A dikurangi vektor B itu katanya adalah akar 6. Nah, kalau kita kuadratkan kedua ruas, maka hasilnya adalah, ini bisa kita gunakan sifat yang pertama, berarti A kurang B dikali dengan A kurang B sama dengan 6. Oke, kemudian kita menggunakan sifat distributif, berarti nanti A dot A min A dot B min B dot A dan plus B dot B. Katanya nilainya adalah 6. Oke, kemudian A dot A itu sama saja seperti panjang vektor A dikuadratkan. Nah, ini kita bisa menggunakan sifat nomor 2 atau sifat kumulatif, berarti jadi nanti kita dapatkan min 2 A dot B. Oke, kemudian ditambah dengan panjang vektor B dikuadratkan sama dengan 6. Oke, panjang vektor A dikuadratkan, panjang vektor A nya adalah 3, berarti 3 kuadrat min 2 dot AB ditambah dengan akar 2 dikuadratkan dikurang 6 sama dengan 0 gitu ya. Oke, 3 kuadrat 9, 9 ditambah 2, 11, 11 dikurang 6, 11 dikurangi 6 adalah 5 ya, berarti 5 sama dengan min 2AB nya kita pindahkan ke kanan, berarti 2A dot B. Oke, berarti nilai dari 2A dot B itu adalah 5. Sehingga di sini bisa kita ganti nanti nilainya menjadi 5. Oke. Berarti nilainya adalah 11 ditambah 5 yaitu 16. Tapi ingat, ini masih panjang dari vektor A ditambah vektor B dikuadratkan. Yang ditanya itu adalah panjang dari vektor A ditambah vektor B. Oke, nilainya adalah akar 16 ya. Karena kita akarkan, yaitu nilainya adalah 4. Oke, nah ini adalah contoh penggunaan sifat-sifat perkalian skalar 2 vektor. Nah, cukup sekian pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.